Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Yoga Saputra Jaya dengan NIM 2504020239 dengan dosen pengampu Ibu Fauziah SHMKN. Saya berasal dari Prodi Manajemen dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim. Saya mahasiswa umrah semester 1. Pendahuluan oligopoli. Dalam sistem perekonomian, pasar merupakan sarana utama terjadinya kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Bentuk pasar yang terbentuk dalam suatu perekonomian tidaklah seragam, melainkan dipengaruhi oleh jumlah pelaku usaha, jenis produk yang diperdagangkan, serta tingkat persaingan yang terjadi. Salah satu struktur pasar yang dominan dalam perekonomian modern adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli banyak dijumpai pada sektor-sektor industri besar yang membutuhkan modal besar, teknologi tinggi, dan jaringan distribusi luas, seperti industri telekomunikasi, otomotif, semen, dan rokok. Dalam pasar ini, hanya terdapat beberapa perusahaan besar yang menguasai sebagian besar pangsa pasar, sehingga keputusan yang diambil oleh satu perusahaan akan berdampak langsung terhadap perusahaan lain. Kondisi ini menjadikan persaingan dalam pasar oligopoli bersifat kompleks dan strategis. Keberadaan pasar oligopoli membawa dampak yang beragam. Di satu sisi, pasar ini mampu mendorong efisiensi dan inovasi. Namun, di sisi lain, pasar oligopoli juga berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pasar oligopoli menjadi sangat penting dalam kajian ilmu ekonomi. Selanjutnya, pengertian oligopoli. Pasar oligopoli adalah struktur pasar yang terdiri dari beberapa perusahaan besar sebagai penjual utama yang menguasai sebagian besar pangsa pasar, sementara jumlah pembeli relatif banyak. Dalam pasar ini, setiap perusahaan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga, tetapi tidak dapat bertindak secara bebas karena adanya ketergantungan antar perusahaan. Keputusan yang diambil oleh satu perusahaan, baik dalam hal penetapan harga, jumlah produksi, maupun strategi pemasaran, akan mempengaruhi perusahaan lain dan memicu reaksi balasan. Oleh sebab itu, perilaku perusahaan dalam pasar oligopoli sangat dipengaruhi oleh tindakan pesaingnya. Selanjutnya, ciri-ciri pasar oligopoli. Pasar oligopoli memiliki beberapa ciri utama sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penjual sedikit. Hanya terdapat beberapa perusahaan besar yang mendominasi pasar. Yang kedua, hambatan masuk pasar tinggi. Hambatan dapat berupa modal besar, teknologi canggih, hak paten, regulasi pemerintah, dan loyalitas merek konsumen. Yang ketiga, produk homogen atau terdiferensiasi. Produk bisa seragam semen atau berbeda dalam merek dan kualitas, seperti mobil, smartphone. Yang keempat, saling ketergantungan antar perusahaan. Setiap keputusan perusahaan selalu mempertimbangkan reaksi pesaing. Yang kelima, pesaing dan harga lebih dominan. Perusahaan lebih sering bersaing melalui iklan, inovasi, kualitas produk, dan layanan purna jual. Dan yang terakhir, adanya kemungkinan kolusi. Perusahaan dapat bekerja sama secara terselubung untuk mengendalikan pasar. Jenis-jenis oligopoli. Jenis-jenis oligopoli terbagi menjadi dua. Yang pertama, oligopoli murni. Oligopoli murni adalah pasar oligopoli yang menjual produk homogen. Contohnya oligopoli murni adalah
industri semen, industri baja. Yang kedua, oligopoli diferensiasi. Oligopoli diferensiasi menjual produk sejenis tetapi dibedakan berdasarkan merek, kualitas, desain, atau fitur. Contoh oligopoli diferensiasi adalah smartphone, kendaraan bermotor. Dan selanjutnya, perilaku perusahaan dalam pasar oligopoli. Perusahaan dalam pasar oligopoli menunjukkan perilaku yang khas, antara lain. Yang pertama, penetapan harga yang hati-hati. Perusahaan tidak sembarangan menaikkan atau menurunkan harga. Yang kedua, persaingan non-harga. Dilakukan melalui promosi, inovasi produk, dan peningkatan layanan. Yang ketiga, kolusi dan kartel. Perusahaan dapat bekerja sama untuk mengatur harga atau produksi. Dan yang terakhir, strategi jangka panjang. Perusahaan fokus mempertahankan pangsa pasar dan loyalitas konsumen. Selanjutnya, kurva permintaan bengkok atau Kincaid demand curve. Teori kurva permintaan bengkok menjelaskan kekakuan harga dalam pasar oligopoli. Penjelasannya, jika satu perusahaan menaikkan harga, pesaing tidak mengikuti permintaan turun drastis. Namun, jika satu perusahaan menurunkan harga, pesaing ikut menurunkan harga, permintaan naik sedikit. Akibatnya yaitu harga cenderung stabil dan perusahaan enggan mengubah harga. Teori ini menjelaskan mengapa harga dalam pasar oligopoli seringkali tidak berubah meskipun terjadi perubahan biaya produksi. Contoh pasar oligopoli di Indonesia. Beberapa contoh pasar oligopoli di Indonesia antara lain. Yang pertama adalah telekomunikasi. Contohnya Telkomsel, Indosat, XL, dan Smartfren. Yang kedua, industri semen. Contohnya Semen Indonesia, Indosemen. Yang ketiga, industri rokok. Contohnya itu Gudang Garam, Sampurna, Jarum. Yang keempat, industri otomotif. Contohnya di situ adalah Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki. Dan yang terakhir, industri smartphone. Contohnya Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Yang pertama saya akan menjelaskan kelebihan pasar oligopoli. Pasar oligopoli itu sendiri memiliki beberapa kelebihan di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mendorong inovasi teknologi. Yang kedua, efisiensi produksi tinggi. Yang ketiga, kualitas produk meningkat. Yang keempat, stabilitas pasar relatif terjaga. Dan yang terakhir, konsumen memiliki pilihan merek. Selanjutnya, kekurangan pasar oligopoli. Pasar oligopoli itu sendiri memiliki beberapa kekurangan, di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, harga cenderung lebih tinggi. Yang kedua, persaingan tidak sepenuhnya bebas. Yang ketiga, potensi kolusi dan kartel. Yang keempat, konsumen berpotensi dirugikan. Dan yang terakhir, sulit bagi perusahaan baru masuk pasar. Oligopoli dan hukum di Indonesia. Di Indonesia, praktik oligopoli diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tujuan hukum persaingan usaha yaitu yang pertama, mencegah kartel dan kolusi. Yang kedua, melindungi konsumen. Dan yang terakhir, menciptakan persaingan usaha yang sehat. KPPU berwenang menyelidiki dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum persaingan. Kesimpulan pasar oligopoli.
Pasar oligopoli merupakan struktur pasar yang banyak dijumpai dalam perekonomian modern. Pasar ini ditandai oleh jumlah penjual yang sedikit, hambatan masuk yang tinggi, serta adanya saling ketergantungan antar perusahaan. Keberadaan pasar oligopoli membawa dampak positif berupa efisiensi dan inovasi, namun juga berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat dan merugikan konsumen. Oleh karena itu, peran pemerintah melalui regulasi dan pengawasan sangat diperlukan agar pasar oligopoli dapat berjalan secara adil dan seimbang. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait materi pasar oligopoli. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.